Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan membahas soal wawancara P3K part 2. Sebelumnya, pastikan teman-teman sudah mensubscribe dan klik lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nyatakan lulus P3K di suatu sekolah, Anda ditugaskan untuk mengampu kelas 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal selama ini Anda mengajar di kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda? A. Saya akan melaksanakannya meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah agar saya bisa mengajar kelas 6. C. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar mengalah dan memberikannya kepada saya. D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 SD dengan sebaik-baiknya. Oke, mari kita cari sama-sama mana jawaban yang benar. Pada poin A, ada kata tidak nyaman. Jadi seolah terpaksa ya untuk melaksanakan tugas. Jadi jelas pada poin A salah. Poin B. Untuk poin B, di sini juga kurang tepat karena sama halnya dengan memaksakan kehendak. Pada poin C juga kurang tepat sama dengan poin B. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah poin D. Pertanyaan selanjutnya, apabila nanti Anda diumumkan lolos sebagai guru P3K, namun ternyata gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, bagaimana tanggapan Anda? A. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan di pasar saham, forex, atau cryptocurrency di sela-sela jam pelajaran. B. Menerima saja karena pasti akan ada honor-honor tambahan. C. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. D. Menerima dengan ikhlas apabila diperlukan bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. Di sini jelas sekali ya mana jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Pertanyaan ini kurang lebih sama dengan soal sebelumnya. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K dan gaji yang diberikan tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. C. Tidak mau menerima saja. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Oke, mari kita lihat poin-poin jawaban di atas. A. Menerima dengan ikhlas. Kata kuncinya ikhlas. Bagian B tidak tepat karena di sini memanfaatkan keperluan pribadi dengan menggunakan fasilitas kantor. C. Tidak mau artinya sama dengan terpaksa. Jawaban D juga kurang tepat. Jadi, jawaban yang paling benar pada pertanyaan ini adalah poin A. Soal berikutnya, apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar P3K. D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pada poin A ada kata saya akan, artinya belum mengetahui jabatan yang dilamar. Jadi, jawaban pada poin A kurang tepat. Poin B juga kurang tepat. Poin C, saya sudah mengumpulkan informasi. Di sini kata kuncinya sudah mengumpulkan informasi. Jawaban C cukup bagus. Kita lihat dulu poin D. Pada poin D, saya baru mengetahui sedikit. Jadi negatifnya di sini, kekurangannya pada poin D adalah mengetahui sedikit. Jadi jawaban yang benar adalah poin C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih. Soal berikutnya, bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Jawaban yang paling tepat pada pertanyaan ini adalah pada poin D.
saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Coba kita lihat pada poin A. Pada poin A itu hanya sekedar mendengarkan tanpa ada evaluasi. Untuk poin B, saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya. Ini sama dengan anti kritik. Pada poin C juga kurang tepat. Poin D adalah jawaban yang paling komplit dan benar karena saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Berikutnya, ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap? A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Jawaban yang paling tepat pada pertanyaan ini adalah poin D, di mana kata kuncinya adalah siap menjalankan tugas secara profesional. Sekian dulu pembahasan part 2 kali ini. Jangan lupa subscribe dan share. Bye-bye.